Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Hilmi Kalim dari RPL 2A dengan NIM 240506 akan menjelaskan tugas besar basis data saya dengan topik perpustakaan online. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan pengujian dan hasilnya saja karena untuk implementasi sistem sendiri terlalu banyak dan saya akan menjelaskan seringkas-ringkasnya. Jadi yang pertama di sini ada proses pinjaman dan pengembalian buku di staf Indramayu dengan kategori tidak telat. Jadi pertama kita bisa panggil prosedur yang sudah kita buat di implementasi sistem dengan kode seperti ini, bigging sistem karena prosedurnya itu berada di koneksi sistem dengan nama prosedur pros pinjam buku. Dengan satu ini sebagai uh, pemeriki dari staf itu sendiri dan satu di sini sebagai pemeriki dari anggota yang meminjam dan dua di sini sebagai kode bukunya. Jadi jika kita jalankan kode ini, maka data-datanya akan masuk ke tabel peminjaman. Maka hasilnya akan seperti ini yang ada di gambar ini. Setelah itu, jika kita sudah selesai membaca bukunya, kita bisa mengembalikannya lagi dengan kode seperti ini. Begin sistem seperti yang saya bilang tadi, karena prosedur yang berada di sistem, maka akan dipanggil sistemnya terlebih dahulu. Langsung kita panggil prosedurnya itu prosedur kembali buku dengan satu ini sebagai kode ID peminjamannya, kode PK dari peminjamannya dengan date, di sini tanggal pengembaliannya dan selesai. Maka di tabel peminjamannya di sini statusnya akan terbarui dari dipinjam, maka akan dikembalikan menjadi dikembalikan seperti itu. Jadi yang kode di sini ada proses peminjaman dan pengembalian buku di staf Indramayu dan kategori telat dan pengecekan buku balik ke stok awal. Jadi di implementasi sistem saya membuat trigger jika buku sudah kembalikan, maka stok bukunya dari yang tadi berkurang maka akan bertambah kembali. Seperti sama seperti yang proses peminjaman dan pemulihan buku di staf Indramayu dengan kategori 3 telat, uh, proses peminjaman buku melalui prosedur yang berada di sistem sama seperti tadi, satu di sini sebagai kode staffnya dan satu di sini sebagai kode anggotanya dan tiga di sini sebagai kode bukunya. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa buku Laut Bercerita yang aslinya dua menjadi satu dan kita coba kembalikan bukunya sama seperti sebelumnya. Cara pengembalian sama, memanggil sistem terlebih dahulu karena prosedurnya berada di sistem, kemudian prosedurnya dipanggil dua sebagai kode peminjamannya dan tanggalnya. Dan di sini tanggalnya saya lebihin 25 karena ingin menguji eh functionnya, yaitu function denda itu berhasil atau tidak. Dan kita lihat di sini ini sudah kita jalankan dan kita lihat di tabel di sini eh status buku yang tadi dikembalikan sudah status yang tadinya dipinjam menjadi dikembalikan dan denda 25.000 seperti yang saya tulis di function. Jadi di function itu per sehari itu dendanya 5.000 karena di sini tanggal awalnya 13 dan tenggatnya itu kan 7 hari jadi 20 dan di sini 20 ke 25 itu lebih 5 hari maka 5 dikali 5 dan nilainya akan 25.000. Dan itu kita lihat lagi di sini karena tadi trigger yang sudah kita buat yaitu menambahkan buku yang sudah dikembalikan dari tadinya di sini Laut Bercerita ada satu, di sini kita bisa lihat Laut Bercerita jadi ada dua. Nah, selanjutnya di sini ada menambah buku anggota di setiap usernya, yaitu di staff Indramayu dan di staff Bogor. Jadi pertama-tama kita koneksi dulu, pindah koneksi dari misalnya dari sistem ke staff Indramayu tersebut, dan kita menuliskan query ini, insert into system, karena tabel berada di sistem, maka sistem terlebih dahulu, sistem buku, buku kurung judul dan penulisan stok, dan value-nya yang ingin kita masukkan. Di sini saya ingin memasukkan judul bukunya itu Selena, dengan penulisnya yaitu Terelia, dengan stok 2. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa run kodenya, jadinya akan one row inserted seperti ini. Dan jangan lupa untuk di-commit agar data tidak hilang kembali. Nah, seperti ini jika sudah di-commit. Nah, jadi kita bisa lihat di sistem ataupun di database lain yang sudah bisa mengselect atau melihat tabelnya. Di sini bisa kita lihat di sini Selena sudah masuk dengan kategori value yang tadi sudah kita input dengan judul Selena, penulis Terelia dan stoknya 2. Selanjutnya di sini kita coba di staf Bogor. Seperti tadi kita connect dulu ke staf Bogornya dan kita query-in lagi seperti tadi dengan query yang sama, tapi di sini kita value-nya kita ganti menjadi judul dengan judul Sherlock Holmes dan penulisnya Sir Arthur Conan Doyle dengan stok satu. Seperti biasa di sini kita jalankan query-nya, maka akan terjadi one row inserted dan jangan lupa untuk di-commit agar bisa dilihat dari koneksi lain. Maka di tabel buku ini akan ditambah seperti ini. Dengan judul seperti value yang kita taruh di sini Sherlock Holmes dan penulis Sir Arthur Conan Doyle dengan stok satu seperti itu.
Selanjutnya, di sini ada melihat tabel kebijakan yang dibuat staf Indramayu di staf Bogor menggunakan distribusi replikasi. Jadi di sini saya sudah membuat koneksi yang bisa diakses oleh staf Bogor, membuat ya koneksi yang bisa diakses staf Bogor, tapi koneksi itu terhubung dengan staf Indramayu. Jadi pertama, karena koneksi yang kita buat itu di staf Bogor, maka kita harus connect dulu ke staf Bogornya. Selanjutnya, di sini kita mencoba menjalankan kebijakan yang ada di staf Indramayu dan yang ada di staf Bogor. Jadi, kebijakan di setiap tempat-tempat itu kan berbeda. Makanya kita akan menjalankan kebijakan-kebijakannya itu dijadiin di satu tabel. Di sini bisa kita lihat dengan query seperti ini, bisa dibaca. Nah, maka hasilnya akan ada tabel seperti ini. Diawali dengan sumber, yaitu sumber dari staf mana yang memiliki kebijakan seperti ini. Misalnya di sini ada staf Indramayu dengan kebijakan denda keterlambatan pengambilan buku sebesar 5.000 per hari. Terus di sini ada staf Indramayu yang juga memiliki kebijakan maksimal penggalian 7 hari. Sedangkan staf Bogor ada eh, apa namanya kebijakan lain, yaitu anggota dengan denda lebih dari 50.000 tidak dapat minjam buku kembali seperti itu. Jadi ini merupakan distribusi replikasi yang saya buat. Selanjutnya di sini adalah salah memasukkan nama anggota dan memperbaikinya. Jadi studi kasus di sini tuh saya eh, si staff ini, misalnya staff Indramayu di sini ingin memasukkan satu anggota yang bernama di sini Nida. Tapi ternyata Nida itu nama pendeknya. Jadi dia ingin menggunakan nama panjangnya sebagai eh, di anggotanya itu dia pengen memakai nama panjangnya. Jadi di sini saya membuat save point terlebih dahulu sebelum memasukkan nama anggotanya seperti ini, save point sebelum. Set, saya lihat di sini save point-nya sudah terbuat, maka saya membuat anggota itu. Set, insert into anggota, nama, alamat, tab dengan value NIDA Jalan Cantik dengan nomor telepon 085555. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat, setelah kita insert, maka di tabel anggota akan tertambah di sini. Yaitu sesuai dengan value yang kita taruh tadi, dengan nama NIDA, alamat Jalan Cantik, dengan telepon 08555. Dan ternyata, si NIDA ini pengen menggunakan nama lengkapnya. Jadi kita rollback ke save point sebelum ini. Kita rollback ke save point yang kita sudah buat ini dengan tuan sebelum. Setelah kita rollback, maka akan terjadi seperti ini, rollback complete, dan bisa kita lihat di tabel tadi, maka nidanya akan hilang karena kita menaruh save point-nya itu sebelum nida terbuat. Nah, selanjutnya di sini kita ganti value-nya yang tadinya namanya nida menjadi nama lengkapnya itu Dewi Septio Nida. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada analisis peminjaman per cabang menggunakan warehouse. Jadi di sini ada eh, jadi di warehouse-nya itu kita sudah membuat data data palsu lah bisa dibilang seperti itu. Kalau bisa dilihat nah di sini bisa dilihat di sini ada data palsunya, bisa kita lihat di sini ada create tabel dim waktu, habis itu ada dim buku, habis itu ada uh, fakta peminjaman, habis itu ada dim user, dim cabang, seperti itu. Jadi udah kita buat data palsunya dan kita bisa menjalankan uh, sebentar, mana itunya? Nah, kita bisa jalankan query OLAP yang digunakan ini untuk mengetahui total jumlah peminjaman buku di setiap cabang perpustakaan berdasarkan data yang tersimpan di tabel fakta. Maka hasilnya akan seperti ini. Nama cabang Indramayu memiliki total pinjaman satu, nama cabang Bogor memiliki total peminjaman satu dengan query seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada mengimpor data yang hilang. Jadi, studi kasus di sini tuh staf Indramayu ini misalnya menghapus usernya atau tiba-tiba laptopnya crash atau komputernya crash atau gimana pun itu, tapi dan staf Indramayunya ini hilang, database staf Indramayunya hilang, maka kita ingin mengembalikannya. Di sini saya contohkannya staf Indramayunya saya hapus di sini. Grand Carat eh saya hapus di sini dengan drop user staf Indramayunya dan maka sistem membuat kembali eh membuat kembali user staf Indramayunya seperti ini misalnya create user staf Indramayu seperti itu, maka user sudah terbuat, maka hak aksesnya maka akan dimasukkan kembali nah di sini saya sudah membuat menyimpan ekspornya backup dari kebijakan ya karena di tabel di user staff Indomain itu kan memiliki tabel kebijakan yang hanya dimiliki oleh staff Indomain tersebut. Maka
saya ingin mengembalikan tabel kebijakan itu dengan cara, karena tadi sudah kita ekspor, maka kita bisa panggil di sini dengan IMPD dari apa namanya, username dan passwordnya di sini staff Indramayu 123 localhost 152 port saya dengan database xpdb 1 dengan eh dump file yang tadi kita buat itu namanya backup kebijakan di ekspornya itu. Dan loading, maka import terjadi, maka data akan bisa dilihat di sini. Sudah terjadi restore kebijakan. Berarti restorenya di situ sudah berhasil. Maka selanjutnya di sini kita bisa buka kembali, masuk lagi kembali ke koneksi staff Indramayu dan kita bisa lihat di sini select from kebijakan, maka kebijakan dari Indramayu itu tersendiri akan terlihat seperti ini. Mungkin segitu saja dari saya, Hilmi Kalim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.